Nah oke guys, welcome back to my channel, channel kita, channel kita semua. Nah oke, di kesempatan kali ini, waduh ini lama banget kita nggak bikin video sambil duduk santai kayak gini ya gitu. Nah jadi di video kali ini kita bakal ngebahas masalah gimana sih cara nanganin ikan yang benar-benar stres. Ini kita ngomongin ikan yang gini ya guys ya. Jadi ikan itu benar-benar notabene stres. Contohnya stres karena kayak sering digedor-gedor itu bisa, stres sering pindah-pindah tank itu bisa, atau memang stres bawaan dari awal kita beli ikan kayak YS, ombyokan atau apalah. Tidak menutup kemungkinan semua ikan itu bisa stres gitu. Kecuali di sini mungkin untuk ikan-ikan yang stres dalam artian kayak WC itu beda lagi ya. Kalau WC itu harus rekondisi. Kalau rekondisi itu memang nggak bisa cepat, jadi memang harus lama ya. Dan mungkin untuk rekondisi sendiri itu hampir-hampir sama. Tapi di sini kita nggak ngebahas masalah rekondisi, tapi kita ngebahas masalah gimana sih caranya kita itu menangani ikan yang stres. Biasanya sih stres yang sekarang itu yang sering terjadi, yang sering pindah-pindah tank. Nah ini kita mau bahas dulu yang masalah sering pindah-pindah tank. Karena gini, banyak banget problem di luar sana gara-gara orang sering bilang, Bang, pindah-pindah tank itu bagus biar mental ikan itu makin bagus, makin tebel gitu, biar nggak jelek lah, biar nggak lembek ikannya kalau sering pindah-pindah tank. Nah ini dalam tanda kutip ya guys ya, ini orang yang menyebarkan apa ibaratnya omongan kayak gini itu memang benar, tapi dia lupa, kalau dia lupa menjelaskan bahwasanya gini guys, pindah-pindah tank itu memang benar bisa bikin mental ikan kita tuh jauh lebih bagus. Contohnya kayak kita mau berangkat ke kontes itu, kalau ikannya sering dipindah-pindah atau sering dikuras-kuras itu bagus mentalnya. Biasanya kalau kita bawa ke kontes itu akan bagus dalam tanda kutip ya, kalau memang ikan kita itu sudah ada mental ya. Jadi ikan-ikan yang sudah ada mental, contohnya kayak kokong gini ya ibaratnya, ini udah ada mental. Ini mau kita sering pindah-pindah kayak gimana, itu akan tetap bagus, bahkan akan melatih mentalnya dia agar semakin bagus gitu guys. Tapi nih ada tapinya. Jadi tapi kalau ikan kita ikan yang jelek mentalnya, atau kita baru beli ikan mentalnya jelek, jangankan mau flaring, aktif pun enggak, itu kita pindah-pindah, bukannya dia tambah bagus mentalnya, itu tambah drop guys. Itu bisa membuat ikan stres. Nah jadi untuk kayak tadi kata-kata dimana yang mengatakan ikan yang sering dipindah-pindah itu bikin mentalnya jadi bagus, iya bikin bagus, tapi ketika mental ikan itu memang sudah ada. Jadi ikan sudah ada mental, itu kita pindah-pindah itu bagus, bisa. Tapi kalau belum ada mental kita pindah-pindah itu kesalahan di sana guys. Nah itu yang pertama, karena pindah-pindah itu bisa bikin mental ikan jelek kalau ikannya belum ada mental. Nah setelah itu untuk kesalahan yang lain nih kayak stres karena digedor-gedor, atau stres sering lihat lawannya, atau habis lompat dan lain-lain sebagainya, itu kita bahas sekarang. Nah yang pertama, ketika kita ngomongin ikan yang benar-benar jelek ya guys ya. Mohon maaf, kita di sini nggak nge-shoot ikan yang manapun untuk jadi contoh, karena biasanya sih kita kan kalau bikin konten selalu harus ada contoh dulu baru kita buat kontennya. Nah kebetulan emang karena nggak ada sekarang ikan-ikan yang kayak gitu, jadinya kita jelasin aja lewat pengalaman aja ya gitu, dan semoga bermanfaat kali ini ya. Dan setelah itu yang pertama yang harus kita lakukan untuk ikan-ikan yang notabene stres, ikannya mojok nih, semuanya mojok banget ikannya mojok banget. Nah yang pertama itu ikannya jangan dipindah-pindah tank, itu yang pertama. Kenapa kita nggak mau pindah-pindah tank ikan? Karena ya kayak tadi, kalau ikan mentalnya jelek kita pindah-pindah tank itu kurang bagus. Kecuali dalam tanda kutip ya, ikannya itu mentalnya jelek, mojok, itu ikannya kecil, tanknya besar banget. Nah itu nggak apa-apa dalam tanda kutip. Di sana kita bisa pindah tank ke yang lebih kecil, itu nggak apa-apa. Tapi untuk pindah tank itu, pindah settingan, ganti background, ganti substrat itu jangan. Mungkin kalau pindah dari ukuran tank yang besar ke yang kecil itu nggak apa-apa. Itu yang pertama harus dilakukan. Nggak boleh pindah tank kecuali kayak tadi, dikecilin tanknya itu bisa. Nah yang kedua setelah itu untuk masalah air. Nah kalau air sendiri, kalau bisa yang pertama kalian harus pakai air sumur guys ya. Kenapa aku bilang di sini air sumur? Karena jujur aja untuk air PDAM, kembali lagi kita jelasin bahwasanya air PDAM di setiap daerah, di tempat kalian, di tempatku, di tempat orang lain itu selalu berbeda-beda kadar kaporitnya itu. Jadi di sana aku nggak ibaratnya tidak menyarankan sama sekali bahwasanya penggunaan air kaporit
ya air berkaporit lah, meskipun diendapkan itu tetap aja apa ya, kualitas air dari air sumur sama air PDAM itu meskipun diendapkan pun tetap beda guys, karena air sumur itu mengandung bakteri-bakteri baik juga dan lain sebagainya lah, yang ya udah nggak perlu aku jelasin lah, pasti kalian paham gimana sih bagusnya air sumur itu sendiri. Nah kalau saran gue air sumur, kalau memang nggak ada itu kalian bisa pakai mungkin air isi ulang ya, air isi ulang itu kalian bisa pakai air RO biasanya orang bilang, itu bisa kalian pakai. Nah setelah itu udah air tank sudah bisa kita mengkira-kira akan pakai tank seberapa. Setelah itu air kita sudah tahu. Nah yang kedua itu penggunaan ketapang. Nah untuk ketapang sendiri itu banyak manfaatnya guys ya. Jadi untuk ikan-ikan yang stres itu untuk rekondisi dan lain sebagainya itu aku apa ya, tertarik untuk penggunaan ketapang itu sendiri, karena ketapang jujur aja selain ketapang itu punya antibiotik alami untuk menghilangkan jamur atau bakteri-bakteri apa ya, kayak parasit di ikan atau kayak banyak lah, intinya untuk ketapang itu sendiri mengandung bakteri baik gitu. Itu yang pertama. Setelah itu di sisi lain mengandung bakteri baik, ya ampun sorry Goblok. sorry. Jadi untuk ketapang sendiri itu punya antibiotik alami ya guys ya, itu bagus banget untuk ya kayak recovery, penyembuhan luka-luka ringan itu masih aman, bisa banget. Setelah itu ketapang itu juga dia itu punya yang namanya apa ya, kayak dari ketapang itu bisa untuk menetralkan pH juga, apa ya, menstabilkan pH, menurunkan pH itu bagus juga, karena rata-rata cana itu memang lebih suka di pH yang rendah ya guys ya gitu. Nah jadi ketapang kalau bisa dipakai biar ikannya nggak terlalu stres, itu bisa pemakaian ketapang. Setelah itu untuk pakan sendiri, untuk pakan kalau kita untuk menangani ikan-ikan yang stres banget itu kita kalau pakan biasanya tetap pakai ulat hongkong, itu setiap harinya nggak terlalu banyak. Nah kalau ada yang tanya bang seberapa banyak sih, nggak banyak itu kalian kira-kira sendiri. Yang penting ikan kalian itu nggak sampai dari perut itu ya, itu sampai kayak kembung itu enggak. Jadi kalau bisa yang datar lah perutnya gitu. Karena kalau ikan terlalu gemuk juga, overfeeding kita ya, itu bisa bikin ikan mager guys. Jadi kayak tadi untuk pemberian pakan itu kita pakai ulat hongkong selama 6 hari full. Setelah itu di hari terakhir atau hari Minggu biasanya itu baru masuk cacing, atau kalian bisa kurangin lagi porsi makannya, kayak sehari makan sehari puasa, sehari makan sehari puasa, itu bisa untuk ikan-ikan yang masih stres. Ini ikan stres itu kalau bisa jangan terlalu banyak pemberian pakannya. Nah setelah itu yang kelima kita lari ke lampu ya. Nah kalau untuk lampu sendiri banyak banget orang biasanya kalau ikannya stres itu dimatiin lampunya. Nah itu sebenarnya bisa juga guys, tapi kalau dari kita sendiri kita jarang banget untuk ambil penanganan ikan itu dimatiin lampu, itu jarang banget. Karena gini, ini ada alasannya. Jadi ketika kita biasain ikan yang stres itu dengan mati lampu ya guys ya, dengan lampu yang mati itu biasanya ketika dia apa ya ibaratnya. Nah oke ya, sorry banget barusan mati, biasa colokannya main-main. Nah kita balik ke lampu. Nah kalau lampu sendiri itu kita nggak pernah sampai benar-benar mati total digelapin, itu kita nggak pernah guys ya. Minimal kita tuh kalau lampu itu kita redupin. Kenapa kita nggak pernah matiin lampu ya, kayak tadi kita tuh apa yang ngejaga biar ikan itu nggak benar-benar nyaman dimati lampu. Biasanya banyak banget kejadian bang ikanku kenapa ya kalau lampunya dihidupin itu ikannya jadi mager, itu kenapa ya bang ya, kenapa ya bang ya. Nah kalau untuk ikan-ikan yang kayak gitu itu aku saranin untuk dihidupin aja lampunya sementara 24 jam kayak 2-3 hari biar ikannya terbiasa dulu sama lampu. Nanti kalau udah terbiasa kalian bisa deh matiin lampunya lagi gitu guys. Nah kalau untuk lampu kayak tadi kita tuh nggak pernah kita matiin full, itu nggak pernah, kita selalu pakai lampu guys, karena pencahayaan itu penting juga sama ikan. Nah untuk interaksi sendiri, untuk ikan-ikan yang masih stres ini kita ke interaksi yang ke-6. Untuk interaksi itu nggak usah terlalu banyak interaksi guys. Jadi tujuannya ya kalau kita punya ikan yang mojo mager itu, tujuan kita yang kita lakukan dari apa yang kita jelasin tadi itu agar ikannya aktif guys. Ikannya aktif, mampu adaptasi dari lingkungan maupun adaptasi mental ya, dia biar bagus dulu biar ikannya aktif. Nanti kalau ikannya aktif itu barulah kita lari ke mental, itu bisa dicari. Tapi kalau ikan yang stres itu kita mau paksa biar mangap itu nggak bisa guys. Jadi itu harus ditandai di sana bahwasanya tujuan kita melakukan treatment kayak tadi untuk ikan-ikan yang stres itu agar apa? Agar ikannya aktif dulu guys. Ketika ikan sudah aktif baru cari mental.
Nah, salah satu kenapa di sini ya yang aku sayangin dari banyak orang yang curhat atau sharing di Instagram ataupun dimanapun lah ibaratnya, mereka banyak tanya, bang kenapa ya ikanku kok mojok. Tolong ya guys ya, kalian perhatiin tank-tanknya aku semua di sini. Kita nggak pernah punya tank itu yang sampai bener-bener airnya itu berkabut, airnya itu butek gitu, itu nggak pernah guys. Jujur, karena memang gini guys, kalau kita mau ikan kita itu cepet adaptasi, cepet aktif gitu ya, itu kita harus benar-benar ngerawatnya guys. Jadi jangan sembarangan air, sembarangan ngisi air sembarangan. Jadi kayak asal-asalan. Banyak banget dari para, mohon maaf ya, dari para pemula itu biasanya kayak agak ngawur ngambil tindakan ikan. Jujur aja guys, ikan cana ini nggak kayak ikan koki ya. Jadi yang ketika kita baru beli koki, kita masukin ke tank, nah koki ini sudah pasti langsung berenang. Nah, cana itu kan nggak kayak gitu. Buat teman-teman yang udah tahu kan pasti ngerti lah, bahwasanya cana itu ya dia kalau gagal adaptasi ya dia bakal mager, mojok gitu. Nah makanya dari sana coba deh kalian bisa perhatiin di tank-tanknya aku sendiri, kita nggak pernah yang namanya kayak ikan itu sampai tanknya itu jelek banget. Malah kalau bisa tank di ikan cana kalian tuh diperhatiin dengan baik guys. Jadi bener-bener dirawat lah dengan baik, sebaik mungkin. Jadi gini loh, kelayakan itu penting dalam memelihara cana guys gitu. Salah satu contoh aja ya, kalau kalian mau tahu bang gimana caranya kita biar tahu bahwasanya kualitas dari air kita bagus, ini aku ada salah satu kunci guys. Kalian bisa coba pelihara yang namanya tanaman planaria kalau nggak salah namanya, atau kalau planaria sulit kalian cari, kalian bisa cari aja gini namanya, ganggang ekor tupai itu kalian taruh aja. Kalau memang ganggang ekor tupai itu tumbuh dengan bagus, hijau bagus, itu berarti indikasi air di dalam tank kalian, pencahayaan di dalam apa yang ada untuk tank kalian, sama apa ya ibaratnya ya bagus lah. Kalau dia bisa tumbuh hijau bagus, nggak ada kotor coklat, itu berarti kondisi di dalam tank kalian bagus guys. Itu salah satu contoh gimana caranya kita ngecek kualitas air kita itu bagus. Dan setelah itu untuk pemilihan bang kira-kira kalau pakai filter gimana. Nah untuk filter sendiri ini aku bener-bener apa ya kayak menyarankan mungkin untuk teman-teman yang males banget, kayak males ganti-ganti air dan lain sebagainya, itu kalau bisa pakai filter aja guys. Karena filter itu sendiri ya manfaatnya tuh banyak banget loh. Manfaat filter itu banyak banget, mulai dari kayak ngejaga air. Dan kalau masalah media, kalau ada yang tanya bang media filternya apa, kalau aku sendiri untuk cana kita nggak pakai media guys, kita cuman pakai spon putih doang. Nah kalau ada yang nanya, lah terus rugi dong pakai filter kalau cuma pakai spon doang, terus bakterinya gimana? Ingat ya guys ya, bakteri baik itu bisa tinggal di bagian substrat, jadi nggak harus selalu di bagian filter. Karena jujur aja aku sendiri juga salah satu orang apa ya yang zaman aku masih pelihara pibas dan lain sebagainya, aku tuh salah satu orang yang pengamat filter. Bahkan aku tuh adalah orang yang tergila-gila sama yang namanya ilmunya filtrasi guys itu. Jadi sebenarnya untuk filtrasi sendiri tuh nggak terlalu banyak neko-neko lah gitu, tapi filtrasi itu penting banget kalau kalian males orangnya untuk menjaga sirkulasi air gitu, itu bagus banget. Setelah itu apalagi ya, yang penting kayak tadi sih, kalian harus bisa mengira-ngira lah ikan kalian tuh, jangan kayak asal-asalan lah ngerawatnya. Kayak tadi itu udah kita jelasin dikit-dikit ya. Pokoknya kalau kalian mau tahu kenapa sih ikan orang lain itu kok bisa bagus secara tidak langsung ya, kalian coba deh perhatiin aja settingan tanknya dia. Pasti settingan tank orang ikan-ikan yang bagus itu ya rata-rata biasanya airnya jernih, pencahayaannya bagus, tanknya bersih, bagus, pasti rata-rata kayak gitu. Nah dari sana aja minimal kalian harus bisa mencontoh atau mengambil pelajaran, oh ternyata kalau settingannya bagus, bersih gini ikannya jadi bagus. Nah kurang lebih kayak gitu guys. Jadi mungkin videonya segitu aja. Kalau ada kurang-kurangnya kalian bisa komen di bawah atau bisa DM ke Instagram kita, ke channel kita official, linknya udah ada di deskripsi. Kalau gitu semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua. See you di next video, bye bye.